Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarduh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan majelis kita dalam pembahasan kitab Sunan Abi Dawud yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Salawat serta salam tak lupa selawatkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Sebelum kita lanjutkan majelis kita atau materi yang kemarin sempat terpotong, saya ingin menyampaikan dulu kepada para jamaah sekalian bahwasanya saya mohon izin untuk pekan depan insyaallah saya ada jadwal lagi untuk berangkat ke Muara Badak. Jadi untuk kajian yang pekan depan kita jeda dulu, kita liburkan dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan depannya lagi. Dan kalau saya tidak salah hitung, pekan depan ini nanti kita libur dulu karena saya safar ke Muara Badak. Kemudian pekan depannya insyaallah masih sempat melanjutkan sekali pertemuan lagi, pekannya lagi. Insyaallah sudah masuk ke bulan Ramadan. Jadi kalau hitung-hitungan saya insyaallah kita masih ada satu kali pertemuan lagi untuk pembahasan kitab Sunan Abi Dawud ini. Di pertemuan yang kemarin kita sudah singgung tentang 3 pendapat yang dikemukakan oleh para ulama sebagai kesimpulan dari hadis tentang peristiwa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an sering melakukan sholat 2 kali, khususnya di sholat Isya, di mana beliau terlebih dahulu sholat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi, menjadi makmumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian setelah selesai melakukan sholat Isya bersama dengan Rasulullah, Mu'adz bin Jabal pulang ke qabilahnya. Di situ ada masjid juga, Masjid Qabilah. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengimami masyarakat yang ada di qabilahnya beliau untuk sholat Isya. Nah, jadi yang sholat 2 kali di sini, kita perlu tegaskan terlebih dahulu, yang sholat 2 kali di sini adalah Mu'adz bin Jabal. Sekali bersama Rasulullah sebagai makmum, sekali bersama dengan kaumnya sebagai imam. Adapun makmumnya Mu'adz bin Jabal di perkampungannya Mu'adz bin Jabal, di kaumnya Mu'adz bin Jabal, ini masyarakatnya yang menjadi makmumnya beliau, ini sholat Isyanya hanya 1 kali. Ini yang perlu kita tegaskan. Karena nanti akan berakibat kepada pemahaman mana yang sholat fardu dan mana yang sholat sunnah. Kalau kita tegaskan di awal bahwasanya para makmumnya Mu'adz bin Jabal ini sholatnya hanya 1 kali, yaitu saat kedatangan Mu'adz setelah sholat bersama dengan Rasulullah, datang kepada kaumnya, terus kemudian sholat kepada kaumnya. Nah, ini kaumnya di perkampungannya Mu'adz bin Jabal ini, ya mereka sholatnya sekali itu, tidak 2 kali. Adapun yang sholatnya 2 kali ini adalah Mu'adz bin Jabal. Nah, dari peristiwa ini para ulama kemudian berbeda pendapat ke dalam 3 pendapat yang kemarin sudah kita singgung satu persatu.
Kita bahas terlebih dahulu pendapat yang paling sempit. Pendapat yang paling sempit ini berarti tidak tidak memberikan ruang kepada pendapat yang cabang-cabangnya. Langsung ditutup ruangnya di situ, yaitu pendapatnya Imam Malik rahimahullah yang mengatakan bahwasanya imam dan makmum tidak boleh berbeda niat. Tidak boleh berbeda niat terlebih apalagi berbeda jenis sholat. Maksudnya berbeda niat imam sama makmum. Kalau imamnya niat untuk sholat fardu, maka makmumnya juga harus berniat untuk sholat fardu. Kalau imam niat untuk sholat sunnah, maka makmumnya juga harus berniat untuk sholat sunnah. Kalau imam niatnya sholat zuhur, maka makmumnya harus sholat zuhur. Kalau imamnya sholat asar, maka makmumnya juga harus sholat asar. Maka kalau seandainya ada ada satu situasi, misalkan kita sedang safar, terus kemudian di tengah perjalanan kita masuk ke dalam waktu sholat zuhur, terus kemudian kita nanti saja sholatnya kita waktu sampai saja di Samarinda, nanti baru kita sholat di situ. Ternyata qadarullah ketika sampai di Samarinda itu sudah masuk waktu asar, berarti kita punya utang satu sholat. Nah, kalau kita kemudian bermakmum kepada imam yang tidak musafir, berarti kita niatkan dulu untuk sholat asar di situ. Ketika kita masuk, sudah azan asar, ternyata kita mampir ke satu masjid. Kemudian kita sholat di situ bersama dengan imamnya yang bukan musafir bersama dengan kita. Berarti di situ kita harus sholat asar dulu, mengikuti niat imamnya. Setelah selesai kita sholat asar bersama imam, baru kemudian kita berdiri lagi menunaikan sholat zuhur yang tadi tertinggal selama di perjalanan. Dalilnya apa? Dalilnya Imam Malik tidak membolehkan adanya perbedaan niat antara imam sama makmum, baik itu perbedaan niat dari segi status sholatnya, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah, maupun perbedaan niat dari segi jenis sholatnya. Tidak boleh ada perbedaan. Kalau imam sholat isya, ya kita sholat isya. Imam sholat zuhur, ya kita sholat zuhur. Tidak boleh imam sholat zuhur kita sholat asar, atau sebaliknya. Imam sholat asar kita niat zuhur, tidak boleh. Harus sesuai dengan niat imamnya. Dalilnya adalah dalil yang umum yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu ditugaskan atau dijadikan untuk diikuti, untuk dijadikan imam, untuk diikuti. Imam itu kan maknanya imam itu asal kata dari bahasa Arab yang maknanya amam. Amam itu seseorang yang berada di depan. Kalau imam ditempatkan di depan, maka tugasnya imam, haknya imam itu adalah untuk diikuti. Haknya imam itu adalah untuk dipatuhi oleh makmumnya, apapun yang diperbuat imam. Nah, termasuk yang harus diikuti oleh para makmum ini dari seorang imam adalah jenis sholat dan status niatnya. Kalau imamnya sholat fardu, makmumnya harus sholat fardu. Imamnya sholat sunnah, baru makmumnya boleh sholat sunnah. Nah, itu pendapat yang pertama. Imam Malik menggunakan dalil yang umum. Bagaimana hadis yang tadi kita bahas tentang Mu'adz bin Jabal ini? Padahal ini hadisnya sahih. Apakah Imam Malik tidak menggunakan hadis ini? Imam Malik mengakui kesahihan hadis ini. Hanya saja beliau berbeda di dalam memahami peristiwa yang terjadi pada saat itu. Jadi yang dipahami oleh Imam Malik, termasuk oleh Imam Abu Hanifah nanti, karena pendapatnya Imam Abu Hanifah juga mirip seperti Imam Malik, hanya ada perbedaan di beberapa sisi. Yang dipahami oleh Imam Malik bahwasanya Mu'adz bin Jabal sholat bersama dengan Rasulullah, ini sholat isya yang statusnya nafilah.
Kan kalau seseorang, kemarin sudah kita bahas, kalau seseorang sholat 2 kali dalam satu waktu, sholat isya 2 kali, ini boleh kalau memang ada hajatnya. Sholat zuhur 2 kali dalam satu waktu, ini boleh kalau memang ada kebutuhannya. Kita sudah bahas pada saat itu. Kemudian hadis yang membolehkan yang pernah kita bacakan pada saat itu, bahwasanya sholat yang kedua ini statusnya adalah nafilah, yaitu sholat yang sifatnya sunnah. Jadi kalau seseorang sholat 2 kali dalam satu waktu, subuh 2 kali atau asar 2 kali atau maghrib 2 kali dalam satu waktu, maka salah satu status sholatnya ada sholat yang fardu dan salah satu yang lain adalah sholat yang sunnah. Jadi perlu kita bahas, perlu kita tegaskan di situ. Tidak mungkin dua-duanya ini diniatkan menjadi sholat fardu, itu tidak mungkin dan itu tidak boleh. Kalau diniatkan menjadi sholat fardu tidak boleh. Apalagi diniatkan jadi sholat sunnah, kan tidak mungkin, karena itu masuk dalam kategori sholat fardu, sholat 5 waktu. Nah, maka kalau seseorang sholat 2 kali dalam satu waktu, salah satu di antara keduanya ada yang berstatus fardu, ada yang berstatus sunnah. Yang difahami oleh Imam Malik rahimahullah, bahwasannya Mu'adz bin Jabal ketika sholat pertama kali bersama dengan Rasulullah, ketika beliau berstatus sebagai makmum, ini diniatkan untuk sholat yang statusnya sunnah. Saat Mu'adz pulang kepada kaumnya dan menjadi imam kaumnya, ini baru diniatkan menjadi sholat yang statusnya fardu atau wajib. Nah, itu yang dipahami oleh Imam Malik. Berarti tetap Mu'adz bin Jabal ketika sholat bersama dengan dengan kaumnya, ini fardu sama fardu. Tapi yang jadi masalah nanti, pendapatnya Imam Malik ini jadi masalah. Maka akan timbul pertanyaan berikutnya yang belum bisa terjawab oleh pendapat Imam Malik ini. Saya juga belum mengkaji kitab-kitab fikih Imam Malik. Saya baru mengkaji saya baru menelaah beberapa kitab fikih mazhab Syafi'i yang Imam Malik sebelum saya perdalam lagi pendapatnya. Tapi yang jelas pendapatnya Imam Malik ini masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaannya apa? Bagaimana perbedaan status niat antara Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz menjadi makmumnya Rasulullah? Ini kan berarti beda niat ini. Rasulullah niatnya sholat fardu, Mu'adz niatnya sholat sunnah. Kalau memang seperti pemahamannya Imam Malik tadi, bahwasannya Mu'adz bin Jabal ketika sholat bersama dengan Rasulullah statusnya adalah sholat yang sunnah, kan tetap berbeda niatnya di sini. Rasulullah fardu, Mu'adz bin Jabal sunnah. Karena tidak mungkin dua-duanya diniatkan menjadi fardu, itu tidak mungkin. Tapi Imam Malik di sini berpedoman kepada hadis yang tadi, yang awal kita sebutkan tadi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, ditugaskan untuk diikuti. Maka Imam Malik berpedoman kepada hadis itu, menyimpulkan bahwasannya termasuk niat sholat ini kita juga harus ikut kepada imam. Kalau tidak seperti itu ya tidak sah jamaah kita. Status berjamaah kita dengan imam tersebut yang tidak sah kalau kita tidak mengikuti niatnya imam. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dari Imam Abu Hanifah, dan yang sependapat dengan beliau atau biasa disebut dalam istilahnya itu ashabur ra'yi. Alhamdulillah. Imam Abu Hanifah berpendapat kalau imamnya itu niat sholat fardu, makmumnya niat sholat sunnah, ini boleh. Tapi sebaliknya, kalau imamnya niat sholat sunnah, makmumnya niat sholat fardu, ini tidak boleh. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Asal hukumnya, landasan hukumnya, peristiwanya Mu'adz bin Jabal tadi. Yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah mirip seperti apa yang dipahami oleh Imam Malik. Bahwasanya sholatnya Mu'adz bin Jabal ketika menjadi makmumnya Rasulullah, ini kan sholat yang pertama kali ini, diniatkan sholat sunnah. Sedangkan sholatnya Mu'adz bin Jabal bersama dengan kaumnya saat beliau berstatus sebagai imam, ini diniatkan sholat fardu.
Nah, pendapatnya Imam Abu Hanifah ini bisa menjawab pertanyaan yang tadi muncul untuk pendapatnya Imam Malik. Sanggahannya lebih tepatnya. Sanggahan kepada pendapat Imam Malik ini bisa terjawab di dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah. Bahwasannya status sholatnya Mu'adz yang bersama Rasulullah yang pertama kali ini statusnya sunnah. Kalau begitu boleh berbeda niat, iya boleh, tapi kondisinya harus seperti itu. Harus seperti ketika Rasulullah dan Mu'adz berjamaah. Statusnya Rasulullah sholat fardu, statusnya Mu'adz sholat sunnah. Berarti yang boleh itu, kata Imam Abu Hanifah, yang boleh itu adalah kalau niat imamnya sholat fardu, dan kalau niat makmumnya sholat sunnah, ini baru boleh. Perbedaan niat yang seperti ini boleh. Tapi kalau sebaliknya, imamnya berniat sholat sunnah, makmumnya niat sholat fardu, ini tidak boleh. Kenapa? Karena kembali kepada hadis yang tadi kita sebutkan, imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka mengikuti niatnya imam ini juga masuk di dalam kewajiban. Tapi yang perlu ditegaskan, Imam Abu Hanifah membolehkan perbedaan niat. Tapi perbedaannya tadi harus yang lebih berat kepada imamnya. Imamnya fardu, makmumnya sunnah, ini baru boleh. Kalau sebaliknya tidak boleh. Tapi kalau sama-sama fardu, Imam Abu Hanifah nih, sama-sama sholat fardu tapi berbeda jenis, ini juga tidak boleh dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah. Sama-sama fardu, imamnya niat sholat zuhur, makmumnya niat sholat asar, ini tidak boleh. Meskipun sama-sama fardu, tapi kalau dia berbeda jenis sholatnya, ini tidak boleh. Makmumnya niat imamnya niat sholat asar, makmumnya niat sholat zuhur, ini tidak boleh. Jadi harus sama. Yang boleh cuman pada titik itu aja tadi, pada titik dimana kalau makmumnya itu fardu, imamnya fardu, makmumnya sunnah, ini yang boleh. Tapi itu pun harus satu jenis. Harus satu jenis, sama seperti kondisi Rasulullah dengan Mu'adz tadi. Rasulullah fardu, Mu'adznya sunnah niatnya, tapi kan satu jenis sholatnya, sama-sama sholat isya, itu baru boleh. Tapi kalau sudah berbeda jenis sholatnya, itu sudah tidak boleh. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapatnya yang ketiga yaitu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Auza'i, sama Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang paling luas. Karena nanti maksudnya pendapat yang paling luas ini, pendapat ini bisa mengakomodir jenis-jenis sholat yang banyak. Termasuk nanti kalau kita seandainya nanti kan masuk bulan Ramadan nih. Saya pernah beberapa kali kejadian seperti itu. Nanti buka puasa, ada acara buka puasa di mana gitu. Kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib saya pulang qadarullah di tengah jalan saya ketemu waktu isya. Ya sudah, saya cari masjid di situ, niat sholat isya sekaligus niat sholat taraweh di situ, ikut sama imamnya. Qadarullah ketika saya masuk ke masjid itu sholat isya sudah selesai. Saya belum sholat isya. Imamnya kemudian sholat taraweh. Kalau di pendapatnya Imam Ahmad, kalau pendapatnya Imam Malik sama Imam Abu Hanifah, kondisi yang seperti ini tidak bisa terakomodir. Mau tidak mau, kita yang telat itu tadi, ketika melihat imam sudah masuk ke dalam sholat taraweh, ya kita selesaikan sholat isya'nya dulu. Sholat sendiri dulu. Isya' dulu, setelah selesai, baru kita ikut bermakmum dengan jamaah yang lainnya. Tapi kondisi yang seperti ini bisa terakomodir di dalam pendapatnya Imam Syafi'i, yang menyebutkan bahwasanya imam dan makmum ini boleh berbeda niat. Baik perbedaan dari segi status sholat maupun perbedaan dari segi jenis sholat. Ini boleh. Dan saya temukan pendapatnya, rinciannya itu ada di kitab-kitab mazhab Syafi'i secara umum itu dirincikan. Tapi yang saya ingat, yang saya sudah bisa akses itu di kitabnya Imam Al-Mawardi, di kitab Al-Hawi Al-Kabir. Di situ beliau merincikan bahwasanya boleh berbeda niat. Baik perbedaan itu dari segi status sholat, mau fardu antara imamnya fardu makmumnya sunnah, atau imamnya sunnah makmumnya fardu, itu boleh.
Termasuk juga perbedaan dari segi jenis sholat. Imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat asar tuh boleh, kata Imam Mawardi. Dan ini mengutip dari pendapatnya Imam Syafi'i. Atau sebaliknya, imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur, ini juga boleh. Imamnya sholat isya, makmum sholat maghrib, boleh. Imam sholat maghrib, makmum sholat isya, tapi ini sulit terjadi. Masa imamnya maghrib, makmumnya isya itu bagaimana ininya kondisinya, kecuali ketika kondisi salah satu di antara keduanya ini ada yang berposisi sebagai musafir, mungkin bisa terjadi yang seperti itu. Nah, termasuk perbedaan dari segi jumlah rakaat ini boleh. Makanya kalau dalam pendapatnya Imam Syafi'i, jawazu sholatal muqim khalfal musafir. Imam Syafi'i memperbolehkan sholatnya seorang mukim di belakang imam yang musafir. Pendapat Imam Syafi'i boleh. Jadi kemarin kita bahaskan yang sambil makan kemarin ini ada kejadian seperti itu di salah satu masjid. Mungkin syekhnya awalnya menolak. Kalau kita mau husnuzon, bisa jadi syekhnya mengambil pendapat dari kalau ndak Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Tapi di kita itu boleh dilakukan. Di kita, karena di kita mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Karena syekhnya berstatus sebagai musafir, makmumnya berstatus sebagai mukim. Tapi jangan bingung ketika imamnya musafir, kan berarti boleh qashar. Ketika imamnya selesai pada 2 rakaat, makmumnya sholat isya tetap harus melanjutkan, kan seperti itu. Jangan bingung yang seperti itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh yang seperti itu. Imamnya musafir, makmumnya mukim, atau sebaliknya, imamnya mukim, makmumnya musafir. Imam mukim, makmum musafir. Kalau makmum mau qashar sholat, boleh juga seperti itu. Tapi catatannya, imam kan 4 rakaat misalkan, makmum mau qashar 2 rakaat. Kalau mau aman, sudah niatkan 4 rakaat, tidak masalah. Makmumnya kan musafir, 4 sama 4, tidak masalah. Seorang musafir tidak masalah sholat yang 4 rakaat, tidak masalah. Yang tamam tidak masalah. Tapi kalau makmumnya mau mengqashar juga boleh. Tapi tekniknya jangan salam duluan. Ketika imam selesai selesai rakaat kedua, kemudian imam berdiri, makmum duduk di situ, duduk tahiyat akhir, tunggu sampai imamnya salam. Makmum tidak boleh salam duluan. Kalau makmum salam duluan berarti keluar dari jamaah dia. Nah, jadi kalau takbirnya bersamaan dengan imam, salamnya pun harus bersamaan dengan imam. Ini termasuk yang harus diikuti tadi. Nah, tapi kalau imamnya salam duluan, makmum boleh melanjutkan. Kan bebas sudah. Kalau imamnya salam duluan berarti pintunya ini sudah terbuka, pintu jamaahnya ini sudah terbuka. Kalau pintu jamaahnya sudah terbuka, maka makmum boleh bebas mau sholat masing-masing, tidak masalah. Ini juga yang diatur di dalam konsep sholat masbuk, kan seperti itu. Imam pasti selesai duluan. Kalau imam selesai duluan, makmum bebas sudah. Tapi kalau makmum yang selesai duluan, makmum harus tunggu imam dulu, tunggu imamnya salam. Jadi tidak boleh salam duluan, makmum tidak boleh. Kalau mau aman, sholat ikuti jumlah rakaatnya imam. Nah, tapi ada catatan lagi. Meskipun mazhab Syafi'i ini pendapat yang paling luas dalam masalah ini, yang bisa mengakomodir segala jenis sholat, tapi yang tidak boleh tetap ada. Tidak boleh berbeda jenis sholat ini ada. Kalau imamnya sholat kusuf, makmumnya sholat selain sholat kusuf. Imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat selain sholat gerhana, ini tidak boleh. Kenapa? Karena jumlah atau rincian sholat gerhana itu berbeda dengan sholat-sholat pada umumnya. Kalau sholat-sholat pada umumnya hanya misalkan dibedakan dengan jumlah rakaat. Isya sama maghrib jumlah rakaat, subuh sama zuhur jumlah rakaat perbedaannya. Tapi secara umum sama, ritualnya sama, amaliyahnya sama. Mulai dari takbir sampai salam sama. Ada ruku, dalam satu rakaat ruku 2 kali dalam satu rakaat rukunya sekali. Dalam satu rakaat sujudnya 2 kali. Hanya perbedaan pada jumlah rakaat. Tapi kalau sholat gerhana kan berbeda. Rukunya dalam satu rakaat ada 2 kali. Berdirinya Al-Fatihahnya dalam satu rakaat ada 2 kali.
dua kali, berdirinya 2 kali, ruku 2 kali, sujudnya 2 kali, kan seperti itu. Makanya seperti ini tidak mungkin diikuti oleh sholat yang polanya tidak seperti itu. Imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat isya, ya kan tidak mungkin sholat isya atau rukuknya 2 kali, kan tidak mungkin. Nah ini yang tidak boleh diikuti. Atau sebaliknya, imamnya sholat pada umumnya sholat isya kah atau sholat zuhur kah, makmumnya niat sholat gerhana, itu tidak boleh juga. Karena amaliyahnya beda, proses amaliyahnya itu beda. Nah itu yang tidak boleh, satu. Yang kedua, yang tidak boleh lagi adalah kalau perbedaan antara niat sholat Jumat dan sholat zuhur. Misalkan imamnya sholat Jumat, makmumnya niat sholat zuhur, ini tidak boleh. Atau sebaliknya, imamnya niat sholat zuhur. Misalkan dalam satu dalam satu situasi, imamnya ini musafir. Nah kalau musafir kan boleh tidak sholat Jumat Pak ya, musafir. Terus kemudian datang ke satu masjid yang qadarullah pada saat si imam ini datang, dia kan musafir, karena musafir tidak apa-apa tidak sholat Jumat, maka dia tidak ikut prosesi khutbah Jumat. Khutbah Jumat selesai baru yang musafir ini datang, baru kemudian dipersilakan, oh antum jadi imam, masya Allah, padahal dia musafir. Nah kalau seperti itu, kemudian dia niat, kalau gitu saya niat sholat zuhur ya, saya kan musafir nih, saya tidak apa-apa sholat Jumat, tidak apa-apa meninggalkan sholat Jumat, dan tadi saya tidak ikut khutbah, kalau gitu saya niat sholat zuhur ya. Nah itu tidak boleh yang seperti itu. Yang zuhur niat niat perbedaan yang imamnya zuhur, makmumnya Jumat, atau sebaliknya, imam Jumat, makmumnya zuhur, itu tidak boleh yang seperti itu. Itu catatan dari mazhab Syafi'i yang seperti itu. Dua jenis sholat ini yang tidak boleh berbeda, antara sholat gerhana dan sholat Jumat. Nah, pembahasannya, dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i adalah ini tadi, Mu'adz bin Jabal. Kalau boleh berbeda antara imam dan makmum dari segi status niat, kalau yang dipahami oleh Imam Syafi'i, sholatnya Mu'adz bersama dengan Rasulullah ini diniatkan sholat fardu. Sedangkan sholatnya Mu'adz bersama dengan makmumnya ini diniatkan sholat sunnah. Landasannya apa? Imam Syafi'i bisa berpendapat seperti itu. Kenapa berbeda dengan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tadi? Landasannya adalah karena melihat kepada hadis lain. Hadis lain Rasulullah mengatakan, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Kalau sudah dikumandangkan iqamat, tidak boleh ada sholat selain sholat yang sifatnya wajib, sholat maktubah. Nah, kan situasinya Mu'adz datang ke Masjid Nabawi, kemudian dikumandangkan iqamah di situ, dan ini sholat pertamanya Mu'adz, maksudnya sholat pertama setelah azan. Nanti ketika bersolat sama kaumnya berarti statusnya sholat yang kedua. Nah, tidak mungkin Mu'adz ketika sudah dikumandangkan iqamah dan beliau melakukan sholat isya pertama kali setelah azan diniatkan untuk sholat sunnah, itu tidak mungkin. Karena Rasulullah bilang tadi, kalau dikumandangkan iqamah tidak boleh lagi ada sholat sunnah. Maka sudah bisa dipastikan bahwasanya yang diniatkan oleh Mu'adz bin Jabal saat sholat bersama dengan Rasulullah ini adalah sholat isya yang fardu statusnya. Karena itu sholat isya yang pertama. Sholat isya yang pertama yang harus diniatkan dengan sholat fardu. Kalau ini statusnya sholat isya yang fardu, maka sholat isya yang kedua statusnya sholat isya yang sunnah. Berarti ada perbedaan di situ antara niatnya Mu'adz dengan niatnya kaumnya, niatnya makmumnya. Nah, termasuk juga bolehnya perbedaan itu tadi yang kita sebutkan, jenis status sholat dan jenis sholat. Boleh berbeda kalau misalkan seandainya kita kondisinya kayak tadi, kita safar, kemudian kita belum sholat zuhur, dan ketika kita sampai di Samarinda, sampai di tempat kita mukim, kita sudah tidak boleh qashar lagi kan. Kalau kita sudah sampai di tempat kita tinggal, tidak boleh qashar lagi di situ. Status kita sudah bukan musafir, tapi kita ketinggalan sholat zuhur, kemudian kita masuk ke masjid, imamnya sholat asar, sedangkan kita boleh pilih, kita mau niatkan sholat zuhur dulu boleh,
atau kita mau niatkan sholat asar juga boleh. Ini pendapat Imam Syafi'i yang dalam permasalahan ini yang paling fleksibel. Termasuk ini bisa terakomodir juga seperti kasus yang tadi. Misalkan kita ketinggalan sholat isya, imam sama jamaah yang lain sudah masuk sholat taraweh. Kita boleh di situ ikut berjamaah. Imamnya kemudian berdiri melaksanakan sholat taraweh. Kita belum sholat isya, ya sudah kita sholatkan isya, niatkan sholat isya. Imam sholat taraweh. Imam 2 rakaat salam, setelah imam salam kita berdiri melanjutkan 2 rakaat yang berikutnya. Tapi niat kita sholat isya. Ini boleh. Jadi boleh berbeda di dalam dari sisi status niat fardu dan fardu dan sunnah. Boleh juga berbeda dari sisi jenis sholatnya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i di sini. Makanya disebut tadi pendapat yang paling luas, yang bisa mengakomodir semua jenis sholat. Kecuali tadi catatannya yang tidak boleh berbeda adalah sholat gerhana, karena polanya berbeda, pola amaliyahnya itu berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Dan yang tidak boleh juga berbeda adalah sholat Jumat. Allahu a'lam bis-shawab. Itu permasalahan terkait perbedaan niat di dalam sholat berjamaah. Bab yang berikutnya ini membahas tentang perbedaan posisi makmum dan imam. Imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan bab al-imam yusolli min qu'udin. Bab yang membahas tentang imam sholat sambil duduk. Ini juga nanti akan kita bahas pendapat para ulama. Saya tegaskan dulu untuk permasalahan yang sebelumnya tadi terkait perbedaan niat dari imam dan makmum. Kalau saya pribadi saya lebih condong kepada pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Imam Syafi'i. Dengan bukan karena pendapat itu yang paling fleksibel dan bisa mengakomodir semua jenis sholat, bukan karena itu alasannya, tapi alasannya pendapatnya Imam Syafi'i tadi bisa mengakomodir semua hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, baik itu peristiwanya Mu'adz bin Jabal, kemudian hadis tentang imam itu harus diikuti oleh makmumnya, itu juga terakomodir. Kemudian hadis tentang bahwasannya ketika iqamah dikumandangkan tidak boleh sholat kecuali sholat yang fardu. Oh iya, mungkin timbul pertanyaan, kalau imam sama makmum boleh berbeda niat, bagaimana Imam Syafi'i menjawab kalau ada pertanyaan? Kan imam disuruh untuk diikuti, haknya imam untuk diikuti oleh makmumnya. Kenapa makmum boleh beda? Padahal kan makmum harus mengikuti, seperti pendapatnya Imam Malik tadi. Nah, jawabannya hadis yang berbunyi innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Yang harus diikuti dari seorang imam ini adalah gerakan-gerakan yang sifatnya zohir. Makanya hadisnya kan tidak berhenti sampai situ. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir ikut takbir. Nah, ini kan zahir nih. Kita dengar takbirnya imam, kita bisa lihat gerakannya imam ketika imam takbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku maka rukuklah. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud, sujudlah. Nanti akan kita bahas pada bab yang selanjutnya, ini ada disebutkan hadisnya itu. Yang jelas perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasulullah setelah kalimat innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, setelah kalimat ini semua perkara yang disebutkan oleh Rasulullah adalah perkara-perkara yang sifatnya zahir. Itu yang harus diikuti oleh makmum. Adapun perkara yang sifatnya batin, niat ini kan sifatnya batin. Kita bisa dengar imam ini ketika berniat apa yang dia ucapkan kan kita tidak bisa dengar. Ya, kita tahu dia sholat zuhur, tahu. Kita tahu dia sholatnya sholat fardu, kita tahu. Tapi kita tidak dituntut untuk mengikuti niat imam yang diucapkan di dalam hatinya, itu kita tidak dituntut. Termasuk yang dilakukan oleh imam dari segi bacaan lirih. Ini kan kita tidak dituntut untuk mengikuti itu. Kalau saya jadi imam di sini misalkan, saya baca doa iftitah.
Bapak ada yang tahu doa iftitah yang mana yang saya baca? Kan gitu. Apakah jamaah harus mengikuti doa iftitah yang saya baca? Kan enggak. Bapak sebagai makmum terserah mau baca doa iftitah yang mana. Ketika saya ruku, bacaan ruku saya apa ada yang tahu? Enggak ada yang tahu, kan gitu. Apakah makmum harus mengikuti bacaan ruku saya? Saya mau baca subhana rabbiyal azim kah? Atau saya mau baca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli kah? Enggak ada yang tahu kan seperti itu. Dan tidak harus mengikuti bacaan saya. Bapak silahkan mau pilih bacaan ruku yang mana. Sujud juga seperti itu. Silahkan mau pilih bacaan sujud yang mana. Nah, dari pendapat ini yang kemudian dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya kalau begitu yang sifatnya itu tidak zohir dari sholat ini kita boleh berbeda dari imam. Bacaan-bacaan tadi yang sifatnya lirih, apalagi bacaan atau niat yang ada di dalam hati, kita boleh berbeda dengan imam. Jadi letak hadis innama ju'ilal imamu liutama bihi itu letak hadisnya adalah letak perintahnya di situ Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti imam dari perkara-perkara yang sifatnya zohir yang bisa kita lihat. Kalau imam takbir kita takbir, kalau imam angkat tangan kita angkat tangan, kalau imam duduknya itu duduk tawaruk kita tawaruk, kalau imam duduknya iftirosh kita duduk iftirosh. Itu yang dikemukakan oleh di dalam mazhab Syafi'i. Nah, karena mazhab ini tadi bisa mengakomodir semua hadis yang tadi kita sebutkan, maka saya pribadi lebih condong kepada pendapatnya Imam Syafi'i ini. Allahu a'lam bis-shawab. Yang berikutnya, imam duduk, makmum berdiri. Nah, ini kan perbedaan juga ini. Tadi Rasulullah sudah menyebutkan. Nah, ini kita bacakan dulu hadisnya. Bunyi hadisnya begini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya suatu hari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiba farasan, Rasulullah naik kuda, kemudian kudanya itu jatuh, fasuri'a anhu, kudanya jatuh. Fajuhisha shiqquhu al-aiman, kemudian karena jatuh tadi sisi bagian kanannya Rasulullah ini cedera. Tangan sama kakinya ini cedera. Agak sulit untuk berdiri. Nah, ketika cedera, kudanya jatuh, beliau cedera, kemudian Rasulullah sholat dalam keadaan duduk. Fasalla sholatan minas sholawati wa huwa qa'idun. Rasulullah sholat dalam keadaan duduk, karena tidak kuat berdiri tadi. Kaki sebelah kanannya ini beliau cedera. Entah keseleo kah, entah seperti apa, pokoknya cedera sampai tidak kuat berdiri. Artinya kalau Rasulullah sudah tidak kuat berdiri ketika sholat itu berarti betul-betul sakit itu. Bukan hanya keseleo biasa atau memar biasa, enggak. Betul-betul sakit berarti. Sampai beliau tidak kuat berdiri seperti itu. Kemudian kata Anas, fasallaina wara'ahu qu'udan. Kemudian kami sholat di belakang Rasulullah juga dalam keadaan duduk. Karena melihat Rasulullah duduk sholatnya, kami duduk. Padahal Rasulullah kan duduk ada uzurnya. Jamaah Anas bin Malik dan para sahabat yang lain tidak ada uzurnya, tapi karena melihat imamnya duduk, ya duduk, ikut kepada posisi imam. Setelah selesai, falamman sarafa qala, setelah selesai Rasulullah baru kemudian mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Nah, ini ada hadisnya nih. Ini hadis yang tadi kita sebutkan. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza shalla qa'iman fasallu qiyama. Kalau imam itu sholat berdiri, maka sholat jugalah dalam keadaan berdiri. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam itu ruku, ikutilah rukuknya. Wa idza rafa'a farfa'u. Kalau imam i'tidal, mengangkat dari rukuknya tadi, ikutilah, angkat juga. Jadi ikuti gerakannya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Nah, ini kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu. Ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Ini yang menjadi dalil bahwasanya kalau zikir, ucapan, ini kita boleh beda dari imam. Imam kan bilang sami Allahu liman hamidah. Makmum diperintahkan oleh Rasulullah ucapkan rabbana walakal hamdu. Jadi kita bangkit itu langsung rabbana walakal hamdu. Tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Makanya Bapak kalau melihat siaran langsung sholat
di Masjidil Haram kah, di Masjid Nabawi kah, itu kan mubaliknya itu kan ketika imam Allahu Akbar nanti diikuti Allahu Akbar terus sama. Kecuali pada momen imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu mubaliknya nggak bilang sami Allahu liman hamidah, mubaliknya bilang Rabbana walakal hamdu, berlandaskan dengan hadis ini. Nah, di ujung hadisnya Rasulullah bilang, wa idza shalla jalisan, kalau imam itu salat dalam keadaan duduk, fasallu julusan ajma'un, maka salatlah dalam keadaan duduk semuanya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Ini hadisnya banyak nih. Karena nanti akan kita simpulkan, akan kita lihat, artinya Imam Abu Dawud lebih condong kepada salah satu pendapat fikih. Hadis yang kedua bunyinya juga sama, tapi diriwayatkan dari sahabat yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sama seperti tadi redaksinya, tapi yang berikutnya ada perbedaan, ada penambahan di situ. Rasulullah mengatakan fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam bertakbir maka takbirlah, kayak tadi yang kita yang saya sebutkan tadi. Wala tukabbiru hatta yukabbira, jangan takbir duluan sampai imam takbir. Nah, ini sebagai pembuka sholat. Jadi kita tunggu dulu imam, jangan kita takbir duluan dalam takbiratul ihram. Kemudian wa idza raka'a farka'u, kalau imam ruku silakan ikutilah rukunya. Wala tarka'u hatta yarka', jangan kita ruku duluan sampai imam ruku. Ini yang menjadi dalil, redaksi hadis Abu Hurairah ini yang menjadi dalil kalau kita tidak boleh mendahului imam. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Di sini kita boleh berbeda ucapan, boleh berbeda dengan imam. Wa idza sajada fasjudu, kalau imam sujud maka sujudlah, wala tasjudu hatta yasjuda, jangan kalian sujud sampai imam sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyama, kalau imam salat berdiri maka salatlah dengan berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un, kalau imam salatnya duduk maka salatlah dengan duduk semuanya. Nah, kita sebutkan dulu pendapat-pendapatnya. Pendapat yang pertama diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan jumhur ulama bahwasanya tidak boleh makmum sholat duduk bersama dengan imam. Nah, ini kita sebutkan pendapat yang bertentangan dulu, yang kontradiksi dengan hadis ini. Kalau imam duduk sholatnya berarti imam ada uzur. Kalau makmum yang tidak ada uzurnya tidak boleh ikut duduk bersama dengan imam. Jadi di sini boleh beda. Ini pendapat dari mayoritas. Tapi kemudian Imam Ahmad beda sendiri. Imam Ahmad dan termasuk Imam Abu Dawud. Karena Imam Abu Dawud ini muridnya Imam Ahmad juga. Imam Abu Dawud lebih condong kepada pendapatnya Imam Ahmad di sini, yang menyebutkan bahwasanya persis seperti hadis ini. Kalau imam sholatnya duduk, makmum juga harus duduk. Meskipun makmum tidak ada uzur untuk duduk. Makmum sehat-sehat aja, duduk bersama dengan imam. Sama seperti peristiwanya Anas bin Malik tadi ketika Rasulullah cedera. Nah, jadi ini pendapatnya dulu kita sebutkan. Nanti insya Allah akan kita rincikan lagi pada pertemuan yang berikutnya bagaimana masing-masing dari mazhab ini menanggapi atau menyimpulkan kejadian-kejadian yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.